Dasar pembawa sial, kamu bunuh anakku. Keluarlah dari rumah keluarga Stone dengan kedua anakmu yang tidak berguna itu. 3 hari setelah suamiku meninggal, aku masih terpukul kehilangannya secara tiba-tiba. Saat Nyonya Stone dan Victor mengusir aku dan kedua putriku keluar dari rumah. Jangan berani-berani mengganggu ibuku. Kamu tidak dapat rumah, mobil, atau tabungan. Jauh dari pandanganku. Evelyn, barang-barangmu ada di sini semua, jangan berantakan tempat kami. Kakakmu membangun rumah ini dengan tangannya sendiri sebelum meninggal, aku punya hak atas rumah ini. Nyonya Stone, saat Anda di rumah sakit, saya membayar 60 juta rupiah. Victor, saya juga menanggung 150 juta rupiah yang Anda hilang saat toko Anda bangkrut. Kamu benar-benar mencatat dengan baik. Kalau begitu kenapa kamu tidak hitung betapa kamu menjadi pembawa sial bagi anakku selama 10 tahun, dan tidak memberi keluarga Stone seorang pewaris? Mulai sekarang, keluarga Stone harus bergantung pada Victor. Kenapa banyak bicara padanya? Pergi sekarang, jangan kotori tanah keluarga Stone. Kamu ingat ini. Hari ini, kamu mengusirku. Mulai sekarang, aku bukan lagi bagian dari keluarga Stone. Kota Sungai Indah tidak besar, tapi pada saat itu, tidak ada satu pintu pun yang terbuka untuk kami. Ibu, kita mau kemana? Ibu, aku lapar. Sebentar lagi, ada tempat di depan. Hei, bukankah ini menantu keluarga Stone? Diusir, ya? Kamu tahu cara memberi makan babi? Ya, Termasuk kamar dan makanan. Kamar di sebelah kandang babi kosong. Agak kasar, tapi bisa menahan angin dan hujan, $100 sebulan. Setuju? setuju. Kalau begitu pindahlah. Ibu, apakah ini tempat tinggal manusia? Kalau teman sekelasku tahu aku tinggal di kandang babi, mereka akan menertawakanku. Mia, masuklah. Di sini dingin. Ibu, ini yang tersisa padamu. Kenapa disimpan? Ini peninggalan kakekmu untukku. Dia bilang selama punya keterampilan, kamu tidak akan kelaparan. Ibu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mari kita tidur. Kita ada kerja besok. Aku bangun sebelum subuh untuk pergi memotong bayam babi di sungai, memberi makan babi, dan membersihkan kandang. Aku menemukan bahwa daun sawi liar yang kupotong telah diambil untuk memberi makan babi. Batang segar yang tersisa ditumpuk di tanah, tidak diinginkan. Renyah dan rasanya tidak terlalu kuat. Tidak ada yang layu. Tidak ada yang dekat saluran air kotor. Apa yang masuk ke mulut harus bersih, tidak bisa sembarangan. Untuk membuat acar yang enak, langkah pertama adalah pengeringan udara. Tidak pakai mesin pengering. Harus dikeringkan perlahan oleh angin sungai-sungai indah. Itulah yang dikatakan ayah saya. Angin membawa kelembaban. Itulah yang membuat batangnya renyah. Sawi hijau, 4,5 kilogram. Garam, 0,5 kilogram. Ibu membuat apa? Bukankah ini pakan babi? Teman-teman sekelasku semua tahu aku tinggal di peternakan babi. Mereka menertawakanku di belakang. Kalau ibu terus bikin ini, bagaimana aku bisa bertemu orang? (12 September). Toples pertama di tepi sungai-sungai indah. Batang, 4,5 kilogram. Garam, 0,5 kilogram. Garam harus diukur dengan tepat. Air tidak boleh terkena minyak. Tutup toples rapat-rapat. Lokasi panen, hulu Sungai Indah. Dipanen setelah embun putih. Sukses atau gagal tergantung pada toples ini. Aku membuka toples 3 hari kemudian. Aku mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Ini rasanya persis sama seperti ayahku. Ibu, enak. Ibu, renyah banget dan wangi. Kamu harus ingat rasa ini. Ini yang ditinggalkan kakek untuk kita. Pada tanggal 15 September, aku membuka toples. Rasanya pas, renyah, empuk, segar, dan wangi.
Satu toples acar, 3 hari 3 malam. Bisa kita jual? Hanya ahli yang tahu. Ibu, mau kemana? Aku mau ke kantin. Kamu tidur lagi aja. Aku panggil kalau udah waktunya makan. Setelah bikin acar pertama, aku nggak yakin. Nggak bisa dihitung kalau aku yang bilang enak. Aku butuh orang lain buat nyoba biar yakin. Wah, Evelyn, harta apa yang kamu dapat? Ini bisa dimakan? Patty, coba aja. Kalau jelek, aku yang tanggung jawab. Wah, apa ini? Renyah banget dan wangi. Evelyn, gimana caranya bikin ini? Dalam 40 tahun, aku belum pernah nyobain acar seenak ini. Tuan Fans, ada angin apa ke sini? Kami butuh daging untuk restoran. Kebetulan lewat, jadi saya ambil. Wangi apa ini? Coba acar Evelyn. Segar dan bikin selera. Cocok banget sama bubur atau roti. Sama mie atau bihun juga. Evelyn, gimana cara bikinnya? Ini resep keluarga. 3 acar, 3 tekan, dikeringkan oleh angin Sungai Indah. Kalau gitu, saya ambil 4,5 kilo. $3 per setengah kilo, saya butuh sekarang. Ada nggak? Saya mau 4,5 kilogram. Rp100.000 per kilogram, saya butuh sekarang. Apakah Anda punya? Saya punya stok 4,5 kilogram. Ya, tapi saya punya satu syarat. Rasa dari apa yang saya jual harus konsisten. Bagus hari ini, jelek besok, akulah yang akan menerima keluhan. Jangan khawatir. Acar Sungai Indah tidak bisa melewatkan satu langkah pun, bahkan kurang 1 jam tidak boleh. Rasa hari ini akan sama besok dan seterusnya. Ambil uangnya dan antar ke tokoku sekarang. Evelyn. Barangnya terlihat bersih, ayo kita uji coba pagi ini. Ini adalah hidangan pembuka gratis dari bos. Acarmu luar biasa. Renyah dan harum, cocok dengan bubur. Wah, ini enak. Bos, ini apa? Ada lagi yang renyah seperti ini? Tambah 1 piring lagi? Lihat kamu, gugup sekali. Tanggapannya bagus. Hari ini lebih ramai dari biasanya. 4,5 kilogramnya habis. Batch berikutnya, saya mau 13 kilogram. Masih Rp100.000 per kilogram, rasanya tidak boleh berubah. Evelyn, begitu kita selesai dengan batch ini, itu pasti sudah sekitar 13 kilogram sekarang. 23 kilogram. Tuan Fans ingin menambah pesanan. Minggu depan, kita kirim lagi 9 kilogram. Wah, baru beberapa hari dan pesanan sudah meledak. Pesanan Tuan Fans naik dari 13 kilogram menjadi 23 kilogram. Patty berhenti dari pekerjaan kafetarianya untuk membantu saya memotong dan mengemas toples. Rak pengering dari 2 baris menjadi 6. Ruang di dekat kandang babi hampir penuh. Bukankah itu sisa-sisa babi? Untuk apa semua ini? Saya dengar Evelyn Hayes menjualnya. Mereka menyebutnya acar Sungai Indah. Banyak orang kota datang untuk membeli, lebih dari Rp65.000 per kilogram, lebih dari 65.000, apa mereka gila? Menjual ampas babi untuk uang. Penduduk desa mulai bergosip. Ada yang bilang saya buang-buang waktu. Ada yang bilang saya tidak tahu malu. Saya tidak ambil pusing. Evelyn, ibu mertuamu datang bersama rombongan. Tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi. Biarkan saja dia datang. Hei, kamu pikir sedang apa? Sayuran akar yang bahkan babi pun tidak mau makan, dan kamu mengharapkan orang memakannya? Evelyn, kamu tidak punya malu. Keluargaku, keluarga Stone, masih punya martabat. Tidak tahu malu, pamer seperti itu. Hanya seorang wanita mengabaikan anak-anaknya untuk menjual acar. Kudengar dia mematok lebih dari Rp65.000 per kilogram. Itu penipuan. Evelyn, ini terlalu kumal, bukan? Jika kakakku melihatmu menjual pakan babi, dia pasti gelisah di kuburnya. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Semoga tidak membuat kami sakit. Bengkelnya tepat di sebelah kandang babi.
Seberapa bersih bisa? Jika itu membuatmu sakit, aku akan bayar dengan nyawaku. Apa yang kamu tahu? Dia menjual pakan babi sebagai makanan. Mungkin terlihat baik sekarang, tapi dalam beberapa hari, kamu akan diare. Maka, kamu akan menyesal. Jika kamu terus menyebar kebohongan, aku akan melaporkanmu ke desa. Gadis kecil, pembohong kecil, pikir kamu hebat sekarang ya? Kamu tumbuh besar makan makanan keluarga Stone, dan sekarang, kamu menggigit? Kami tidak makan sebutir nasi pun darimu. Hari kamu mengusir kami bukan lagi keluarga Stone. Jika kamu ingin membeli acarku, aku akan menimbangnya untukmu. Jika kamu ingin membuat masalah di sini, pisau ini tidak punya mata. Kamu. Tunggu saja, aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Seorang janda dengan 2 anak perempuan yang tidak berguna. Dan dia pikir, dia bisa mengubah keadaan? Acar, semua orang bisa membuatnya. Mau mengubah keadaan dengan ini? Mimpi saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkanku. Evelyn, Tuan Vance menelepon dan bilang itu penting. Halo? Evelyn, kabar baik. Orang dari kota itu, Tuan Sterling, pemilik jaringan toko sarapan. Entah dari mana dia dengar tentang acarmu, dia khusus minta untuk mencobanya. Tuan Sterling, dia punya lebih dari selusin toko di kota. Tuan Sterling, yang punya toko sarapan itu. Datanglah ke tokoku besok pagi, bawalah beberapa acarmu, dia akan mencicipinya langsung. Evelyn, Tuan Sterling sudah di sini, tunggu sebentar, aku akan panggil dia. Tuan Sterling, ini Evelyn Hayes. Dialah yang membuat acar Sungai Indah. Nyonya Hayes. Tolong, jangan panggil saya begitu. Panggil saja saya Evelyn. Kemarilah, Jen. Tuan Sterling, stoples ini baru dibuka tadi malam. 3 acar, 3 tekan, tidak kurang sehari pun. Cukup renyah, dengan rasa yang berkesan. Asam tapi tidak menyengat, garamnya pas. Rasa umaminya terasa. Segar dan menggugah selera, ini sukses besar. Berapa banyak yang bisa Anda pasok per hari? Sekarang stabil antara 13 hingga 23 kg. Jika saya perlu lebih, saya harus membeli lebih banyak bahan baku, dan mendapatkan lebih banyak toples. Tuan Sterling, lihat ini. Anda mencatat setiap toples? Setiap toples. Membuat makanan itu soal ingatan. Dan saat Anda tidak ingat, tulislah. Setiap kali saya membuka toples, saya cicipi dulu. Jika rasanya tidak pas, tidak akan keluar. Entry yang saya coret di buku catatan ini, itulah yang saya buang. Evelyn, Anda orang yang praktis. Jika kualitas tidak konsisten, toko tidak akan menerimanya. Saya tidak punya keahlian khusus. Saya hanya melakukan hal sederhana dengan benar. Pertama, kirim 13 kg sampel ke kota. Saya akan mengujinya di toko saya selama seminggu. Jika laku, maka 90 kg seminggu. $4 per pon. Setuju. Saya akan mengirim 13 kg dalam 3 hari. Saya akan menunggu. Evelyn, $4 per pon, 90 kg. Apakah kamu dengar itu? Saya sudah memeriksa laporan keuangan bulan ini. Setelah dikurangi biaya toples untuk bahan baku, gaji pati, dan biaya sewa tempat untuk Tuan Roberts, saya mendapat 9 juta rupiah bulan ini. 9 juta rupiah mungkin tidak terlihat banyak bagi orang lain, tapi bagi saya, itu adalah uang sungguhan pertama yang saya dapatkan sejak meninggalkan keluarga Stone. Pesanan Tuan Sterling sebanyak 90 kg per minggu tidak bisa terburu-buru, harus stabil, dan kualitas harus terjamin. Besok, aku akan mengajak kalian beli baju baru. Sibuk, Evelyn? Aku punya ide cari uang untukmu. Seberapa banyak yang bisa kamu lakukan sendiri? Aku punya orang, truk, dan tempat kerja di tokoku. Jika kamu mengajariku teknikmu, aku akan membayarmu gaji, 9 juta rupiah sebulan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu tinggal ambil uangnya setiap bulan. Lalu siapa yang dapat keuntungan? Tentu saja tokonya. Kamu dapat gaji tetap, jangan terlalu serakah. Tidak, terima kasih. Apa katamu? Aku bilang tidak.
Teknikku tidak untuk dijual. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa membuat acar? Tunggu saja, Evelyn, kamu akan menyesal. Victor, ini juga, ya. Kalau Evelyn bisa jual, kita juga bisa. Orang kota nggak bisa bedain, selama rasanya asin, itu acar. Liman. Cepetan, ambil lagi. Kita acar sekarang juga. Victor, itu kebanyakan garam, enggak, tambah cuka lagi, kita bisa jual dalam beberapa hari, garam. Tunggu aja sampai kita hitung duitnya, Tuan Wang, coba acar Sungai Indah, sama persis dengan punya Evelyn. Punya saya cuma Rp65.000 per kilogram, murah kalau borongan. Dipai? Bau apa sih itu? Baunya seperti tanah. Kecut banget sampai nggak bisa ditelan, asin dan pahit. Kembalikan uangku, ini bukan acar, kamu bikin aku kelihatan bodoh. Bawa pergi dari sini, kamu nggak punya selera, semua acar rasanya sama. Evelyn, adik iparmu Victor akhir-akhir ini menjual acar buatannya sendiri di kota, $2 per pon. Jika pelanggan mengira itulah rasa acar, siapa lagi yang mau membeli dari kita? Evelyn, jika orang lain membuat acar asal-asalan, itu merusak kesan pelanggan terhadap acar. Kamu harus memastikan orang bisa membedakan acarmu dari miliknya. Bu, aku punya ide. Suruh seseorang membuat kemasan yang layak, beri label di atasnya, acar Sungai Indah, buatan tangan Evelyn, dan cetak nomor batch. Siapa yang membuatnya dan kapan, mudah dilacak. Saat pelanggan melihat labelnya, mereka tahu itu asli. Bu, bukankah ibu mencatat setiap toples? Nomor batch cocok dengan buku catatan ibu. Batch mana yang memiliki rasa apa jelas sekali. Jika ada yang mencoba meniru ibu, catatan batch menjadi bukti. Kamu benar. Reputasi acar Sungai Indah tidak boleh hancur. Apa yang membuatnya berhak? Itu hanya sedikit sayuran liar. Apa aku lebih buruk darinya? Kenapa terburu-buru? Bu, dia mencuri bisnisku? Dia mengandalkan pesanan Tuan Vance, 90 kg per minggu. Kalau begitu, putus pasokannya. Pastikan tidak ada orang di desa yang membantunya. Dia tidak bisa menanganinya hanya dengan 1 atau 2 orang. Bu, itu ide bagus. Pesanan Tuan Sterling adalah kabar baik, tapi ini tantangan. 200 pon per minggu. Hanya Patty dan aku sendirian, kita tidak akan bisa menyelesaikannya meskipun kerja keras sampai mati, aku perlu mencari bantuan. Evelyn, sedang apa kamu? Arthur, aku ingin mempekerjakanmu untuk bekerja untukku. Setengah hari, Rp225.000, dan aku tanggung makannya. Evelyn, bukannya aku tidak mau membantumu, seluruh desa memperhatikanmu, aku tidak mau menimbulkan masalah. Arthur, simpan saja rokoknya. Ambil saja meskipun kamu tidak bekerja. Victor, aku dengar Evelyn pergi menemui Arthur, terus kenapa kalau dia pergi? Siapa yang berani membantunya mengasingkan beberapa toples sayuran? Dia benar-benar mengira dia bos sekarang. Aku bilang sesuatu, siapapun yang membantu Evelyn berarti melawan aku. Jangan datang padaku minta tolong nanti. Mereka baik-baik saja. Mengapa kita harus campur tangan? Apa katamu? Tidak apa-apa. Ibu, Arthur tidak akan datang. Dia takut menyinggung orang. Lalu kita bagaimana? Tanpa orang, kita tidak bisa berkembang. Bahkan jika pesanan datang, kita tidak akan bisa mengimbangi. Arthur, kamu datang pagi-pagi sekali. Evelyn, aku sudah memikirkannya semalaman, pekerjaan yang kamu sebutkan, memilah sawi hijau. Setengah hari, Rp225.000, makan. Apakah tawaranmu masih berlaku? Tentu saja itu berarti. Kalau begitu aku yang lakukan, tapi jangan berterima kasih padaku. Aku baru saja berpikir, Kamu janda dengan 2 anak. Berat ya? Orang-orang di desa tidak berani membantumu. Tapi aku tidak takut. Kalau aku membuat musuh, biarlah. Arthur, kamu urus saja penyortirannya, dan aku yang urus sisanya. Evelyn, sayuran ini untuk orang. Lo, tidak bisa ambil yang bagus dan jelek campur aduk, kita harus kontrol kualitas dari awal. Yang busuk, tua, dimakan ulat jangan ada yang seperti itu. Arthur, pekerjaanmu ini lebih berharga daripada kerja kasar. Lihat yang ini, kulitnya keriput semua, tidak bisa kita pakai, sudah kering. Nanti tidak renyah kalau diasingkan. Pantas saja orang kota suka benda ini,
Memang cocok dengan nasi. Arthur, ini upah hari ini. $15 dan kamu benar-benar bayar di hari yang sama? Evelyn, boleh aku bekerja denganmu? Martha, cuci tangan dulu, dan aku akan ajarkan standar pemilahan. Yang muda untuk acar hijau, yang tua untuk bumbu tumis. Buang yang jelek, jangan sungkan. Kamu dengar? Arthur benar-benar pergi membantu Evelyn panen sayuran, dan Martha juga ikut. Bukankah Victor bilang tidak boleh bantu? Mereka kerja digaji, apa urusannya? Haha. Biarkan mereka kerja untuk Evelyn, saat dia tidak bisa kirim barang. Lihat siapa yang bayar kamu nanti. Arthur kurang 1 ons. Tidak bisa ditambah sedikit? Kurang 1 ons seharusnya tidak apa, kan? Meski selisih 1 ons, kami harus timbang ulang. Timbangan jujur dan hati bersih membawa rezeki sejati. Baiklah. Kerenyahannya pas, keasinannya tepat. Aroma segarnya terasa, batch ini sama bagusnya dengan yang lalu, tidak diragukan. Evelyn, aku terima sampelnya. Chen bilang sudah siap. Ini pembayaran pertama. $720. Akan kusuruh seseorang mentransfernya padamu. Terima kasih, Tuan Sterling. Mulai minggu depan, 90 kg per minggu. Bisa Anda atur dari pihak Anda? Ya, jangan khawatir. Ibu, $720. Ibu, kita punya uang sekarang. Arthur, $48 untuk 3 hari. Martha, $32 untuk 2 hari. Evelyn, aku banting tulang gali kentang seharian, cuma dapat beberapa puluh dolar. Angka-angka Anda jelas. Patty, ini milikmu. Evelyn, kamu menjalankan tempat ini dengan sangat baik. Kamu lebih adil daripada para petinggi perusahaan itu. Evelyn, apakah kamu masih menerima pekerja? Sekelompok orang yang berpikiran pendek. Ibu, semua orang itu pergi bekerja untuk Evelyn. Arthur dan Martha, bahkan Tuan Liu dari pintu masuk desa juga pergi. Kata-kataku sudah tidak didengar lagi. Kalau tidak bisa menghentikan mereka, hentikan yang lain. Dia butuh Gucci untuk acar. Siapa di desa yang jual Gucci? Kamu peringatkan mereka. Siapapun yang berani menjual padanya, tidak akan bisa berjualan di desa mulai sekarang. Pak, 30 Gucci. Gucci? Maaf, stok habis. Bukankah itu ada? Itu, sudah dipesan orang lain. Benar-benar tidak bisa dijual. Evelyn, beli Gucci? Evelyn, jangan buru-buru pergi. Ada punya, Rp150.000 per buah untukmu. Tidak, terima kasih. Tidak ada Gucci? Lalu mau pakai apa untuk mengasinkan? Pakai tangan? Hahaha. Gucci bisa dihalangi. Tapi kamu tidak bisa menghalangi kakiku. Hei bos, ada toples? $4 masing-masing. Mau berapa? 30. Tentu, saya bantu memuatnya. Mengangkut ini kembali ke desa tidak mudah. Ibu, kenapa ibu basah kuyup? Sudah dapat toplesnya. 30 cukup. Kita punya orang-orangnya. Stoplesnya cukup. Tapi kita sempit di sini. Kita harus pindah. Apa yang kamu lakukan di luar larut malam, Evelyn? Wali Kota Louis, tentang gudang terbengkalai di kota itu, yang dulunya adalah koperasi suplai, aku ingin menyewanya sebagai bengkel. Gudang itu sudah kosong bertahun-tahun. Atapnya bocor, dan jendelanya pecah, kamu harus memperbaikinya sendiri. Aku bisa mengatasinya. Lihat, mengeringkan di tepi sungai itu praktis, air sumur siap, dan jalannya bisa dilalui truk, hanya agak rusak dan perlu diperbaiki. Wali Kota Louis, ini dia. Ini sewanya. Evelyn, kamu benar-benar bekerja cepat. Wali Kota Louis, satu hal lagi.
Aku ingin mendirikan bengkel resmi. Itu luar biasa. Untuk proses pengajuannya, aku akan mengurusnya untukmu. Semua, dengarkan. Kita punya lebih banyak ruang sekarang. Lebih banyak pekerja, kita tidak boleh kacau. Kita perlu produksi prosedural zona. Aku sudah memikirkan. Ini area bahan baku. Letakkan sawi hijau di sini dulu. Itu area pembersihan. Sawi yang sudah dicuci tidak boleh kembali. Ini area pengacaran. Semua piring diletakkan di sini. Area pengeringan di dekat pintu. Evelyn, kamu sangat ketat. Jangan main-main dengan sawi. Orang tetap di tempat. Daun busuk tidak boleh masuk area pembersihan. Yang sudah dicuci tidak boleh kembali ke area kotor. Catat siapa yang bertanggung jawab untuk setiap batch. Agar kita bisa melacak masalah kembali. Evelyn benar. Jika kita mengatur sumber dengan benar, nanti tidak akan kacau. Saat kita memompa air sumur, biarkan mengendap dulu. Tidak bisa langsung digunakan. Mulai sekarang, hanya gunakan air sumur yang sudah diendapkan untuk mencuci sawi hijau. Zona gudang, bahan baku, pembersihan, pemisahan area bersih dan kotor. Menggunakan air sumur yang diendapkan. Setiap batch punya penanggung jawab, ketertelusuran tanda tangan. Saya menyatakan bengkel acar Sungai Indah secara resmi berdiri. Evelyn, lihat, Tuan Sterling ada di sini. Tempatnya mungkin sederhana, tapi prosesnya lebih jelas dari banyak bengkel kecil. Uang terbatas, jadi kita hindari toko mewah dulu. Tapi kita harus tetapkan aturan dulu, kualitas harus terjamin. Mulai minggu depan, 227 kg per minggu. Kamu bisa tangani itu? 227 kg? Tidak masalah. Tapi kami perlu kirim dalam 2 kali. 1 kiriman hari Minggu. Kita bisa stabil selama sebulan. Saya tawarkan Rp130.000 per kilogram. Biarkan aku tetapkan beberapa aturan. Pertama, kamu dibayar hari itu juga. Tidak ada penundaan. Kerja sehari, dibayar sehari. Kedua, makan dan tempat tinggal ditanggung. Jika kamu tinggal jauh, bisa menginap di sini. Aku akan menyiapkan tempat tidur. Ketiga, saat bekerja di sini, jangan panggil aku bos. Panggil saja Evelyn. Aku sudah biasa. Aku selalu memanggilnya Evelyn. Keempat, jika kerja bagus, aku akan mengingatnya. Jika ada yang punya masalah di rumah, bilang saja. Aku akan bantu sebisa mungkin. Evelyn, kamu masih rekrut? Aku bisa melakukan apa saja. Ya, tapi ada 3 syarat. Jangan bermalas-malasan, jangan boros bahan. Catat keuangan dengan rapi, jika bisa lakukan itu, kamu masuk. Aku bisa, aku bisa. Evelyn, aku ikut juga. Evelyn, hitung aku. Evelyn, bengkelmu benar-benar berkembang. Pesanan lebih banyak, bengkel lebih besar, tapi standar pekerja harus naik. Untuk menjamin kualitas, aku perlu melatih mereka. Acar Sungai Indah. 3 acar, 3 tekan. 3 hari 3 malam. Tidak kurang sehari pun. Langkah 1, acar pertama. Tekan pertama untuk menghilangkan rasa mentah. Acar pertama untuk menghilangkan rasa mentah. Setelah memotong sawi hijau, pertama-tama beri garam. Perbandingan garamnya 4,5 kg sawi hijau dengan setengah kilogram garam. Evelyn, garam terlalu sedikit tidak boleh, dan terlalu banyak juga tidak, ketat sekali. Saat membuat makanan, ketelitian itu aturannya, dan aturan tidak boleh dilanggar. Acar selama 6 hingga 8 jam untuk mengeluarkan air mentah yang pahit, lalu letakkan di rak, dan tekan untuk memeras airnya. Ini disebut tekan pertama. Langkah 2. Acar kedua. Tekan kedua untuk rasa. Pada hari kedua, tambahkan 0,36 kg garam, 0,09 kg merica Sichuan, dan 0,045 kg bunga lawang. Wangi sekali. Acar kedua. Tekan kedua untuk rasa. Langkah 3. Acar ketiga. Tekan ketiga untuk bentuk. Pada hari ketiga, tambahkan bumbu rahasia. Evelyn, bumbu apa di dalamnya? Biar kita lihat. Chloe, apakah kamu ingat semua itu? Acar pertama, acar kedua, acar ketiga. Aku sudah mencatat jumlah garam dan bumbu. Prosesnya bisa diajarkan ke semua orang. Tapi resep bumbu rahasia tidak boleh bocor. Kita harus mencampurnya sendiri. Ibu, aku paham. Resep rahasia tetap dalam keluarga. Kamu ingatannya bagus, dan kamu rajin. Mulai sekarang, resep ini milikmu. Siapa yang membuat batch ini? Evelyn,
Saya yang membuatnya. Ada apa? Berapa lama kamu mengasinkan acar ketiga? 4 jam. Saya pikir waktunya tidak cukup, jadi saya menekannya lebih awal. Ibu, tidak ada yang akan menyadari kan? Jadi, hanya karena tidak ada yang menyadari, itu jadi boleh. Evelyn, itu sekitar 23 kilogram. Sayang banget. Acar Sungai Indah. 1 langkah terlewat, itu bukan acar Sungai Indah. 3 hari 3 malam, 1 tekan, 1 acar, tidak terburu-buru, tidak ambil jalan pintas. Siapapun yang ambil jalan pintas, jangan repot-repot datang kerja. Ingat, aturan Evelyn di sini, bahkan kurang 1 jam pun tidak boleh. Ibu, saya salah bicara tadi. Saya bilang, tidak ada yang akan menyadari. Apa ibu marah? Aku tidak marah. Tapi ingat ini, saat membuat makanan, kamu tidak bisa berharap orang tidak tahu. Kamu bisa menipu lidah orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu hati nuranimu sendiri. Dasar sekumpulan pecundang yang gak tahu apa-apa. Bukankah tong-tong acar buatanmu seharusnya dijual? Kenapa dikembalikan? Mereka nggak ngerti cara menikmatinya, kata mereka rasanya kurang pas, HMPH, mereka memperlakukan acar seperti emas. Akarmu rasanya nggak pas. Apa kau nggak pernah berpikir untuk menemui Evelyn? Untuk tahu resep rahasia yang dia punya? Victor. Ibu, seseorang masuk ke gudang. Siapa? Victor. Victor di sini untuk mencuri resep. Dia nggak sadar. Rahasia sesungguhnya nggak pernah ada di kertas. Itu ada di kepalaku. Dia nggak bisa mencurinya. Kamu masih makan acar Evelyn? Aku bilang, barangnya nggak bersih. Gimana nggak bersihnya? Dia pakai akar busuk yang dimakan babi. Dia memasukkan barang busuk berjamur ke dalam stoples. Masa sih? Rasanya enak-enak aja. Tepat, pasti ada yang ditambahkan. Pikirkan, gimana mungkin acar sayur sekriuk itu, pasti pakai bahan kimia. Yaf. Evelyn, kita ada masalah. Iparmu, Victor, nyebar rumor di kota kalau acarmu nggak bersih, pakai akar busuk, dan tambah bahan kimia. Beberapa restoran datang menanyakan untuk membatalkan pesanan. Evelyn, bicara dong, kita harus gimana? Dia bilang aku nggak bersih? Kalau gitu, akan kutunjukkan apa arti bersih sebenarnya. Halo, saya ingin melakukan uji makanan. Residu pestisida, logam berat, dan mikroba. Semuanya. Ini bukan soal omongan, ini soal laporan. Patty, Arthur, bisa bantu aku? Tempelkan 1 di setiap restoran kecil yang kita kerjasama di kota. Tentu, siap. Lihat, acar Sungai Indah lulus semua uji provinsi. Kamu bisa makan tanpa khawatir. Evelyn, tunggu saja. Aku akan menjatuhkanmu. Lihat, Evelyn menghasilkan banyak uang, dia hampir tidak memberi apa-apa pada pekerja, dan mengambil bagian terbesar untuk dirinya sendiri. Aku belajar bahwa saat berurusan dengan Victor, senjata terbaik bukanlah kata-kata, melainkan buku catatan. Hari gajian hari ini, aku akan memasang laporan keuangan bulan ini. Siapapun bisa melihatnya. Total pendapatan, 129 juta rupiah. Sewa, 6 juta rupiah. Tenaga kerja, 23.400.000 rupiah. Bahan baku, 12.900.000 rupiah. Pengiriman, 6 juta rupiah. Pengujian, 9 juta rupiah. Limbah, 5.400.000 rupiah. Pendapatan, 129 juta rupiah. Kurangi itu semua. Evelyn membawa pulang lebih dari 60 juta rupiah. Lihat, dia sendiri mengantongi lebih dari 60 juta. Kalian kerja keras hanya untuk beberapa juta rupiah. Kalian hanya melihat dia ambil 60 juta tapi pikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia yang mendapatkan pesanan. Kalau barang rusak, dia yang menanggung. Retur barang keluar dari kantongnya sendiri. Dia bayar 9 juta untuk pengujian. Siapa di antara kalian yang pernah menanggung itu? Dan saat dia begadang, memeriksa setiap toples, kalian sedang tidur, saat dia keluar mencari pesanan, kalian sedang istirahat. 60 juta itu untuk risiko yang dia tanggung,
Diperoleh dari keahliannya sendiri. Kalau ada yang merasa angka-angka ini tidak cocok, cek sekarang juga. Aku percaya, pembukuan Evelyn. Aku sudah digaji 3 bulan. Tidak pernah kurang sedikit pun. Apa yang pernah Victor berikan pada kita? Tepat sekali. Mulutnya itu, selain membuat masalah, apa lagi yang bisa dilakukannya? Kalian benar-benar percaya dia? Evelyn hidup susah. Membesarkan 2 anak sendirian, dan menjalankan seluruh usaha ini. Lebih dari 60 juta, itu tidak terlalu banyak. Victor, kalau kamu iri, lakukan sendiri. Kalau acarmu masih bisa laku, fokus untuk membuatnya benar, daripada memperhatikan orang lain. Buku terbuka, perlakuan adil, dan hati orang-orang akan berada di tempat yang benar. Pesanan dari kota menumpuk. Sawi hijau liar tidak cukup lagi. Pembeli kami berlarian ke sana kemari dan tetap tidak mendapat cukup. Mengandalkan alam tidak akan bertahan lama. Aku perlu menanam sendiri. Wali Kota Louis, saya ingin menyewa tanah untuk menanam sawi hijau. Berapa sewa? 2 hektar untuk sekarang. Kalau kurang, akan kutambah. Baik, saya akan tanya-tanya siapa yang mau menyewakan. Hai, kawan. Bisakah kau sewakan tanah kosongmu untuk menanam sawi hijau? Kuberi 12 juta rupiah per tahun. Oh, jadi menanam sawi hijau bisa menghasilkan uang? Kau pasti bercanda. Tidak mungkin. Evelyn, bukannya aku tidak mau membantu, tapi siapa tahu berapa lama bisnis acarmu bertahan. Jika aku sewakan tanah ini, dan jika kau gagal, siapa yang akan membayarku? Aku sudah tanya-tanya. Tidak ada yang mau menyewakan. Menanam sawi hijau dianggap lelucon bagi mereka. Wali Kota Louis, tanah siapa ini? Aku akan menyewanya sendiri. Aku bayar 6 bulan di muka. Lahan ini sekitar 3 hektar. Sudah 2 tahun terbengkalai. Jika kau mau menyewa, akan kubicarakan dengan desa. Kau benar-benar akan melakukannya? Ya, aku ambil risiko. Menanam sawi hijau. Jarak baris 1 kaki 5. Jarak tanam 1 kaki. Bibit sudah tumbuh. Siram setiap 3 hari. Tidak lebih dari itu. Panen pertama sawi hijau sudah siap. Ladang hijau subur, batangnya montok dan padat. Panen pertama, potong menyisakan 3 inci. Jangan dicabut sampai akar. Evelyn, ini lebih baik dari yang liar. Teksturnya padat, sedikit berlubang. Itu dasar pasokan yang stabil. Saya yang menanamnya sendiri, jadi saya tahu kualitasnya. Richard Cole, pemilik pabrik makanan kota, mengirim orang untuk merebut pekerja. Gaji 2 kali lipat. Evelyn, Tuan Cole di sana menawari saya gaji 2 kali lipat. Saya ingin mencoba. Semua orang ingin maju. Saya tidak menyalahkan Anda. Richard Cole adalah produsen makanan besar di kota. Dia pikir saya mencuri bisnis acarnya. Dia mulai bermain curang di belakang layar. Saya juga ingin mengajak Arthur dan Martha. Terserah mereka mau pergi atau tidak. Saya tidak akan melarang mereka. Patty pergi. Arthur dan Martha tetap tinggal. Patty, kamu punya daftar klien Evelyn, kan? Bukankah kamu mempekerjakanku untuk mengelola produksi? Apa yang perlu dikelola di produksi? Berikan daftar kliennya. Ambil saja gajimu. Siapa saja klien-klien ini di daftarmu? Mereka semua mengembalikan produk. Aku potong setengah gajimu bulan ini. Itu produkmu yang jelek. Rasa asinnya tidak merata. Pahit dan keras. Diam. Kalau tidak mau kerja, pergi saja. Evelyn, aku ingin kembali. Kamu boleh kembali. Mulai dengan mencuci, gajinya sesuai tarif karyawan baru. Evelyn, maafkan aku. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Evelyn, tunggu saja. Meskipun aku tidak bisa mencuri klienmu, aku akan memastikan kamu juga tidak bisa berbisnis. Evelyn, ada masalah. Seorang pelanggan makan acar Anda di tempat saya dan kena diare. Mereka mengajukan keluhan ke kota. Panggilan Tuan Vance seperti disiram air dingin. Diare, acar saya. Dulu saya sering makan merek ini. Saya tidak percaya begini kotornya. Sudah tersebar di internet. Mereka bilang kita pakai akar busuk.
Saya tidak akan makan itu lagi. Richard mulai bergerak. Dia mengunggah di mana-mana secara online. Semua pelanggan menyebarkan berita, pesanan turun setengah dalam sehari. Evelyn, kenapa tidak bayar untuk menghapus unggahan? Dan sewa beberapa troll untuk membersihkan nama. Tidak perlu penarikan, terlalu mahal. Ya, Evelyn, semua barang yang ditarik akan terbuang. Tidak, kita harus segera menariknya. Tidak satupun stoples boleh terlewat. Ini yang dimasukkan orang ke mulut. Hati nurani lebih penting daripada uang. Kirimkan ke pusat pengujian provinsi secepatnya. 3 hari kemudian, hasilnya keluar. Acar saya tidak bermasalah. Pelanggan itu diare karena makan acar orang lain. Lihat, sudah kubilang, pasti barangmu tidak jelek. Siapapun yang berani recall, barang mereka bisa dipercaya. Minggu depan kita naikkan pesanan. Saya naik becak ke setiap rumah untuk menjelaskan. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita sedih. Saya hanya menempelkan laporan di dinding, itu lebih berarti dari 1000 kata. Mulai sekarang, apapun kata orang, kualitas yang utama. Saya tidak akan biarkan acar Sungai Indah gagal di tangan saya. Semua dengar itu, kualitas utama, siapapun yang mencoreng nama Sungai Indah, saya, Ross, tidak akan tinggal diam. Evelyn, soal kue di kota, kalau berani ambil sepotong, kita lihat saja nanti. Evelyn, jika kamu tidak mau merawatku di hari tuaku, aku akan mati di sini. Nyonya Stone ada di sini. Dia ke sini lagi untuk minta uang. Victor rugi dalam bisnis. Dia tenggelam dalam utang rentenir. Evelyn, tolong aku. Mereka akan memotong tanganku. Masuk. Ini 150 juta rupiah. Mulai sekarang, kita selesai. Tanda tangan di sini dan cap. Berjanjilah untuk tidak mengganggu kami lagi. 150 juta, itu recehan. Kamu adalah menantu keluarga Stone. Uang yang kamu hasilkan, sebagian milik kami. Aku bisa menjamin itu, kami sudah lama berhenti menjadi bagian dari keluarga Stone. Dulu, kamu secara pribadi mengusir kami dari rumah. Seluruh desa melihatnya. Kami semua bisa menjamin itu. Evelyn baru saja dinobatkan sebagai wajib pajak terbaik kota. Jika saya sampai menangkap siapapun dari keluarga Stone yang menindasnya lagi, jangan salahkan saya jika saya kejam. Ayo, Evelyn, ayo pergi saja. Kau mau ambil? Kalau tidak, aku simpan. Evelyn, $10.000. Ini memutus semua hubungan kita. Sejak hari itu, keluarga Stone tetaplah keluarga Stone, dan aku hanyalah aku. Ibu, Mia diterima di Universitas Kota. Peringkat teratas di seluruh kota. Ibu, di. Aku menatap surat itu selamanya. Aku tahu anak perempuanku berhasil. Ibu, aku janji akan kembali. Belajarlah yang giat. Jangan khawatir tentang kami. Ibu, aku akan selalu ada untukmu. Ibu, Mia menelepon. Ibu, acar di supermarket di ibu kota harganya lebih mahal dari punya kita. Tapi rasanya jauh lebih enak. Aku makan di kantin. Semua teman sekelasku bilang mereka kangen rumah. Itu mengingatkanku pada acarmu. Ibu, sebaiknya ibu jual acar di ibu kota. Telepon Mia seperti kerikil yang dilempar tepat ke hatiku. Penjualan bagus di ibu kota. Bagaimana jika acarku juga bisa dijual di sana? Ross, ada kenalan yang bisa antar ke ibu kota. Saya ingin meneliti pasar grosir di ibu kota. Keponakan saya adalah sopir truk di ibu kota. Saya akan tanya-tanya untukmu. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Saat adikmu lulus, kita akan pergi melihat-lihat ibu kota. Ibu, aku ikut. Seberapa jauh jalan ke ibu kota? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu sungai mengalir ke sana. Jadi aku juga bisa ke sana. Pesanan terus menumpuk. Gudangnya tidak cukup besar. Para pekerja berdesakan. Lambat dan kami sering salah.
Kita harus memperluas gudang ini. Wali Kota Lewis. Gudang koperasi pasokan yang terbengkalai di sebelah itu masih bisa saya sewa. Kamu ingin memperluas? Kami sudah tidak muat lagi. Oke, saya akan bantu koordinasi. Gudang itu sudah kosong bertahun-tahun, cocok untukmu. Robohkan tembok ini, hubungkan kedua sisi, luasnya bisa berlipat ganda. Itu sudah cukup. Semua, diam. Evelyn akan berbicara. 3 hari 3 malam. 3 kali acar, 3 kali tekan. Hari pertama, hilangkan rasa mentah. Hari kedua, masukkan bumbu. Hari ketiga, bentuk adonan. Ingat, akar Sungai Indah keluar dari tong dalam 3 hari, bahkan tidak kurang 1 jam pun. Pertama, jemur di udara. Gantung di tepi sungai. Angin sungai 3 hari, tidak bisa terburu-buru. Acar pertama menghilangkan bau, yang kedua menambah rasa, dan yang ketiga membentuk-bentuk. Tidak boleh melewatkan langkah apapun. Jika kamu bertanggung jawab atas satu kelompok, tulis namamu di label. Dengan begitu kami tahu siapa yang dicari jika ada masalah. Halaman lain di buku catatan. Lebih banyak orang, lebih banyak uang. Tidak bisa hanya mengandalkan perkataanku saja. Harus mengandalkan aturan dan buku besar. Evelyn, kau menjadikanku kepala pencucian. Aku takut tidak bisa mengatasinya. Kau pekerja yang paling teliti. Jika kau tidak bisa, siapa lagi? Jangan khawatir, lakukan saja. Martha menjadi kepala pencucian. Dia dulu janda termiskin di desa. Sekarang dia bertanggung jawab atas lebih dari belasan orang. Aku melihatnya pergi. Aku merasa kita berada di jalur yang benar. Berkembang cukup cepat ya. Lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Richard lagi main akal lagi. Acar aroma Sungai Indah. Kemasannya hampir sama dengan punyaku. Dan harganya setengah. Orang tidak bisa membedakannya. Evelyn, beberapa pelanggan bilang acarmu rasanya aneh. Ada apa, Evelyn? Apa kamu mengubah resepnya? Beberapa pelanggan tetap bilang rasanya tidak sama. Pesanan menurun drastis. Pelanggan membeli barang palsu, mengira itu punyaku. Tindakan Richard benar-benar kotor. Ibu, kita harus mendaftarkan merek dagang dan ajukan paten desain. Itu langkah hukum yang tepat. Jika orang lain mendaftarkan nama itu, kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Mia mengajariku sebuah kata lewat telepon, merek dagang. Saat itulah aku sadar bahwa nama pun perlu didaftarkan. Kalau tidak, itu milik orang lain. Kamu bisa mendaftarkan acar Sungai Indah. Daftarkan Sungai Indah, gaya Sungai Indah, dan asli Sungai Indah juga, untuk mencegah orang lain menumpang nama. Dengar ahlinya. Daftarkan semuanya. Hari itu, aku menandatangani setumpuk besar kertas di kantor merek dagang. Kata Sungai Indah sudah menjadi milikku sejak saat itu. Kode batch YJ24001501. Maksudnya apa? Setiap kantong punya nomor. Hari pembuatannya, dari batch mana, siapa yang bertanggung jawab, dengan scan, kamu tahu semuanya. Kamu bisa menyalin namanya, tapi tidak kode batch-nya. Lihat Chloe, dia sama keras kepalanya seperti ibunya. Kalau labelnya sedikit miring, dia ulangi. Melihat dia mengupas dan menempel label membuatku tenang. Setelah kamu merasakan yang asli, satu gigitan kamu tahu yang palsu. Pahit. Setelah kamu merasakan yang asli, satu gigitan kamu tahu yang palsu. Pahit. Setelah kamu merasakan yang asli, satu gigitan kamu tahu itu palsu. Sangat pahit. Tuan Cole, Biro Perdagangan bilang kita akan didenda karena pelanggaran merek dagang, dan semua produk harus ditarik dari rak. Evelyn, kamu kejam. Tokonya sudah hilang, uangnya juga habis. Kita mau ngapain sekarang? Toko Victor sudah digadaikan. Uang 150 juta rupiah yang aku berikan padanya ikut tersedot ke situ. Utangnya sudah lunas. Tapi dia tidak punya apa-apa lagi. Evelyn, Nyonya Stone ada di sini. Evelyn, Victor masih iparmu. Bantu dia. Biarkan dia bekerja di sini. Mulai sebagai buruh angkut, gajinya sama dengan yang lain. Masa percobaan 1 bulan. Dia akan dipecat jika melanggar aturan.
Ada apa dengan baju itu? Pakai baju kerja dan mulai angkut. Kamu dulu bekerja di toko. Kamu belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Istirahatlah jika terlalu berat untuk dibawa. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Hal-hal yang saya lakukan sebelumnya sangat buruk. Kamu datang besok? Saya akan datang. Evelyn, kamu terlalu pemaaf. Dia dulu sangat menyakitimu, dan kamu masih menerimanya. Beri dia cara untuk mencari nafkah, tapi tidak ada perlakuan khusus. Bukannya saya lemah hati. Ini aturannya. Bekerja dan dibayar. Salah, kamu keluar. Sama untuk semua orang. Ini yang namanya mengikuti aturan. Evelyn, itu masuk akal. Bu, label di badge ini salah tempel. Hanya labelnya yang salah. Barangnya tidak rusak, ayo kita kirim saja, klien tidak akan tahu. Ya, Evelyn, itu 200 kardus. Bongkar dan ganti label. Berapa lama itu? Klien menunggu. Turunkan truknya, Pak. Batch yang salah berarti barang salah. Turunkan semuanya. Periksa ulang setiap kardus. Evelyn, berapa lama ini akan selesai? Ada uang lembur. Tapi kita harus memastikan batch-nya benar. Tidak ada satupun yang salah. Kerja bagus, semuanya. Semua orang mendapat tambahan $20 hari ini. Evelyn, di mana pengirimannya? Aku perlu di rak sekarang? Maaf soal itu. Label batch kemarin salah. Saya periksa ulang semuanya. Kiriman akan tiba sebelum siang. Label salah? Kamu ulang semua karena itu? Batch salah berarti barang salah. Barang boleh terlambat, tapi tidak boleh salah. Evelyn, dengan sikap seperti itu, saya akan ambil semua barangmu mulai sekarang. Saya tidak bisa jamin yang lain, tapi barangmu saya percaya. Kesalahan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tetap mengirimnya. Nyonya Hayes, harga lada Sichuan ini setengah dari yang Anda bayar sekarang. Untuk bumbu, pelanggan tidak bisa bedakan. Anda bisa hemat ribuan dolar setahun, mudah. Evelyn, saya sudah hitung, ganti akan hemat lebih dari 150 juta rupiah setahun. Kita tidak bisa pelit pada bahan Sungai Indah. Sedikit pelit, rasa sangat terpengaruh. Nyonya Hayes, pikirkan lagi. Dengan harga itu, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Saya bukan hanya tidak ganti, saya malah pesan yang lebih baik. Mulai sekarang, semua bahan yang kita beli harus berkualitas terbaik. Tidak apa-apa jika harganya sedikit lebih mahal. Tentu, Evelyn, saya akan segera mengurusnya. Evelyn, 150 juta rupiah setahun, kamu tidak khawatir? Hemat hari ini. Besok kehilangan nama Sungai Indah. Evelyn, bumbu premium sudah dipesan, mereka akan tiba minggu depan. Harganya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Evelyn, saya sudah bertahun-tahun melakukan pengadaan, dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang menolak tawaran, melewatkan barang murah, dan memilih yang mahal. Tapi saya harus menghormati keputusanmu. Produkmu adalah karyamu sendiri. Di bisnis makanan, integritas itu penting. Kamu harus jujur pada hati nuranimu. Bu, saya akan ingat itu. Nyonya Hayes, senang bertemu dengan Anda. Ini adalah seorang eksekutif dari supermarket Zenith, rantai supermarket besar Jepang. Ini Tuan Brooks. Silakan, mari bicara di dalam. Saya kira ini pabrik besar, tetapi ini hanya bengkel kecil. Yah, kebersihannya lumayan. Tekniknya memiliki kelebihan. Ini adalah halaman pengeringan kami. Pengasinan pertama menghilangkan rasa mentah, kedua mengeluarkan rasa, ketiga memperbaiki tekstur. 3 hari 3 malam penuh, tidak kurang sehari pun, dikeringkan oleh angin sungai, bukan oleh mesin.
Nyonya Hayes, saya akan tawarkan $400.000 untuk resep Anda. Tunai. Kita bisa tanda tangan sekarang. Ayah saya mewariskan resep ini kepada saya. Ini tidak untuk dijual. Kamu tidak perlu menjual resepnya. Aku bisa memberimu izin. Masukkan acarmu ke supermarket Zenith. Supermarket Zenith adalah jaringan terkenal di dunia. Kesempatan ini akan memungkinkanmu berkembang ke pasar domestik dan internasional. Tapi ada satu syarat. Kamu harus menggunakan label Zenith. Sebut saja acar Jepang Zenith, bukan acar Sungai Indah. Bagaimana dengan mereka? Perusahaan memiliki pekerjanya sendiri. Saya, Evelyn, punya prinsip. 4. Tidak dalam bisnis, tidak pinjaman, tidak utang, tidak menghindari pajak, tidak penggalangan dana. Sungai Indah adalah tempat aku lahir dan dibesarkan. Akar yang diproduksi di Sungai Indah harus disebut akar Sungai Indah. Mereka tidak boleh punya nama lain. Akarmu enak, tapi merekmu tidak terlalu berharga. Merekku memberi kelas padanya. Kamu tidak lebih dari pedagang kaki lima. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Evelyn, itu supermarket Zenith. Itu terkenal di seluruh dunia. Evelyn, kondisinya memang berat, tapi ini kesempatan langka. Tenang, acar Sungai Indah tidak akan dijual. Kalian semua tidak akan ditinggalkan. Dan mereknya tidak akan berubah. Nama Sungai Indah lebih berharga dari jumlah berapapun. Apakah Anda Nyonya Hayes dari acar Sungai Indah? Saya manajer pembelian dari supermarket Grand Union, yang berbasis di kota. Nama saya, Ross. Saya dengar Anda menolak kerja sama Zenith. Saya ingin datang untuk melihatnya. Boleh? Tentu saja. Anda selalu diterima. Tuan Brooks baru saja pergi beberapa hari lalu. Dan sekarang yang lain muncul. Kali ini manajer pembelian dari Grand Union di kota, bernama Ross. Sikapnya jauh lebih baik daripada Tuan Brooks. Nyonya Hayes, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ross tidak hanya lewat begitu saja seperti Tuan Brooks. Dia berjongkok untuk melihat label pada stopless. Dia bertanya bagaimana kode batch diatur. Dia berjalan ke area pencucian. Dia bertanya apakah airnya sumur atau air ledeng. Dia berjalan ke rak pengeringan. Dia bertanya berapa hari mereka mendapatkan angin sungai. Apa yang mereka lakukan saat hujan. Sepertinya saya terlalu banyak bertanya. Semoga Anda tidak keberatan, Nyonya Hayes. Kami sangat ketat dalam audit pemasok di supermarket kami. Bertanya secara detail itu hal yang baik. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika Anda tidak bertanya. Ini adalah batch pertama yang dibuat dari sawi liar. Ini dibuat dari sawi budidaya yang kami tanam sekarang, hasil panen stabil, dan kualitasnya konsisten. Ini adalah set kotak hadiah. Bahan-bahannya dipilih lebih teliti. Saat panen, kami hanya memetik umbi batang yang paling empuk. Kami mengambil 3 pon dari setiap 10 pon. Cobalah. Kerenyahan, asin, rasa umami, semuanya kelas atas. Yang ketiga sangat enak. 1 gigitan saja, kamu tahu bahan-bahannya berbeda? Kualitas ini cukup baik untuk kota. Tapi bisa produksi cukup, rantai pasokannya stabil, supermarket Grand Union bukan toko kecil biasa. Kehabisan stok itu tidak boleh. Saya tidak pernah menerima pesanan yang tidak bisa saya tangani. Silakan datang inspeksi kapan saja. Baik, kita akan uji coba dulu. Hubungi saya kalau sudah siap. Evelyn, supermarket Grand Union. Itu jaringan supermarket terbesar di kota. Kenapa kamu tidak bersemangat? Ini peluang bagus, tapi kita harus tenang.
Evelyn, kapan kamu menandatangani kontrak dengan Rose? Jangan buru-buru. Coba kita uji dulu. Uji apa? Kota masih jauh. Acar mungkin basi di jalan. Aku tidak akan mengirim sebelum beberapa uji coba. Evelyn, kamu pergi sendiri? Jika aku tidak pergi, aku tidak akan tahu apa yang salah. 1 jam. Rasanya normal. 2 jam, masih enak. 3 jam. Ibu, ada yang aneh. Saat sampai di kota dan membuka bungkusnya, kami mencicipinya, sudah terlalu lama tersegel. Acarnya kehilangan kerenyahannya, segelnya harus kedap udara. Suhunya harus rendah. Bungkusan tidak boleh terlalu besar. Ganti ke kantong segel tinggi. Gunakan truk berpendingin. Kurangi berat bungkusan setengahnya. Ibu, truk berpendingin mahal. Mahal atau tidak, kita harus pakai. Kualitas buruk lebih mahal. Suhu sudah diatur. Biarkan tetap berjalan. Suhu 39 derajat Celcius. Rasanya masih sedikit kurang pas. Ibu, masih kurang renyah. Batch kedua masih kurang renyah. Bukan masalah suhu. Kemasan terlalu lama membiarkan udara masuk, acarnya tetap basi. Ayo pergi. Itu rasanya. Kita berhasil mendapatkan rasanya. Nyonya Hayes, Anda sudah 3 kali bolak-balik, kan? Harus. Barang boleh terlambat, tapi rasa tidak boleh berubah. Evelyn, berhasil? Kita berhasil. Menembus kota bukan untuk pamer. Ini soal tanggung jawab. Kiriman ini sampai di ibu kota hari ini karena kami bolak-balik 3 kali untuk mengantarnya, dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Setiap kiriman kami mulai sekarang akan memenuhi standar ini. Rose, Anda bisa tanda tangan. Nyonya Hayes, kami sedang menguji coba pasokan kedua toko di kota, 1.000 pon per minggu, selama 1 bulan. Kami memasok 1.000 pon per minggu. Pembayaran dilakukan bulanan. Kami menerima retur jika kualitas buruk. Nyonya Hayes, ini angka bulan ini, tingkat pengulangan 90%, bisakah kita perluas ke 8 toko? Mulai dengan 4 toko selama 2 minggu, lalu 6. Kenapa? Jika orang lain tidak bisa menanganinya, itu masalah mereka. Jika kita tidak bisa menanganinya, kita merusak reputasi sendiri. Merek Sungai Indah tidak bisa terkena pukulan itu. Pemasok lain terus mendorong saya untuk berekspansi. Tapi Anda satu-satunya yang menahan saya. Acar Sungai Indah hanya menerima pesanan yang bisa kami tangani. Baik, kita ikuti cara Anda. Mulai dengan 4. Mulai hari ini, kami akan membuat laporan operasi harian. Setiap item harus diisi. Kacau, kamu yang kena. Tidak diisi, kamu keluar. Nyonya Hayes, tim Anda lebih teliti daripada supermarket kami sendiri. Detail membawa stabilitas. Stabilitas membawa umur panjang. Yang lain hanya bersumpah tidak ada masalah. Kalian benar-benar mewujudkannya, dan menjaga kualitas. Pemasok seperti Anda, sulit ditemukan? Rose bilang kita berbeda dari yang lain. Yang lain mengandalkan omongan. Kita mengandalkan produk. Saya suka mendengar itu. Banyak bicara, sedikit tindakan. Evelyn, Richard telah memulai merek baru lagi. Bernama Acar Aroma Sungai Indah, menjual Rp65.000 per kilogram. Setengah dari harga kita, Dewan Direksi, mendapat banyak tekanan. Mereka bertanya, apakah kita bisa menurunkan harga? Tidak. Dia bisa mengganti nama. Tapi prosesnya tidak akan berubah. Evelyn, bagaimana kalau turunkan 40 sen? Rose, aku tidak bisa. Bahanku, tenagaku. Semua waktuku tercurah untuk ini. Dia menjual murah, aku menjual nama Sungai Indah. 3 hari 3 malam bekerja. Memotong jalur tidak bisa dibandingkan dengan itu. Aku mengundang kalian semua untuk melihat pabrikku. Setelah melihatnya, kalian akan mengerti mengapa aku tidak bisa menurunkan harga.
Ini memerlukan 3 kali pengacaran, 3 kali penekanan. Dari pengacaran hingga penekanan. Diulang 3 kali. 3 hari 3 malam. Tidak boleh melewatkan 1 hari pun. Evelyn, penjualan turun 20% dalam beberapa hari terakhir. Santai aja. Tunggu sebentar lagi. Saya juga mencoba yang murah. Rasanya pahit dan tajam. Rasanya sama sekali tidak enak. Ini sedikit lebih mahal, tapi enak. Setelah kamu mencoba yang enak, kamu tidak mau yang murah lagi. Evelyn, datanya sudah keluar. 3 hari pertama, penjualan turun 20%, tapi mulai hari keempat, penjualan mulai naik lagi. Selama seminggu, dibandingkan sebelum pemotongan harga, penjualan naik 15%. Tidak ada perang harga yang bisa mengalahkan. Kualitas adalah keunggulan kompetitif. Harga bukan segalanya. Pelanggan mengingat rasa. Saya ingin mengajukan keluhan. Lihat, ada pasir di sini. Dan rambut. Apa Anda menjual acar atau sampah? Acar murah Richard Cole akhirnya ketahuan. Bukan rasanya yang salah. Mereka menemukan pasir dan rambut. Dan beberapa orang diare. Ini pabrik yang memproduksi acar aroma Sungai Indah. Kondisi sanitasinya mengejutkan. Penyelidikan menemukan bahwa produsen acar aroma Sungai Indah adalah orang yang sebelumnya dihukum karena pelanggaran merek dagang, pengendali sebenarnya dari acar Sungai Indah yang dibubarkan, Richard Cole. Ibu, sudah lihat berita? Pabrik Richard terbongkar. Ini kesempatan kita, saya lihat. Kliennya pasti akan semua datang ke kita. Evelyn, regulator industri dan pasar menyegel pabrik Richard. Semua kliennya menelepon, menanyakan tentang produk kita. Evelyn, pesanan meledak. Meningkat 3 kali lipat. Evelyn, semua orang buru-buru minta barang. Bahkan jika kita naikkan harga, mereka tetap akan beli. Tidak naik harga, tapi kita perjelas. Kita punya volume besar, pesanan perlu menunggu. Yang bersedia menunggu, kami jamin kualitas dan kuantitas. Yang tidak bisa menunggu mendapat pengembalian dana penuh. Sungai Indah tidak melakukan kesepakatan sekali jalan. Kenapa tidak naikkan harga sekarang? Kapan kita naikkan? Bersikap tegas bukan berarti menaikkan harga sembarangan. Ini tentang menjaga standar. Tidak membiarkan produk buruk keluar. Pelanggan datang karena kualitas. Kita tidak boleh membuat mereka berpikir kita menendang mereka saat mereka susah. Richard tenggelam dalam utang. Pabriknya disita dan dilelang oleh pengadilan. Evelyn, dia sudah habis. Saya akan menawar pabriknya. Apa? Beli pabriknya? Dia sudah berulang kali menyakiti kamu. Saya membeli peralatannya. Dan lokasinya tidak salah. Pabriknya ada di pinggir kota. Lokasinya bagus. Transportasi mudah. Lebih murah daripada membangun sendiri. $140.000, $150.000, $160.000, $180.000, kedua kalinya. $200.000. Terjual. Richard, dia mencoba menghancurkan saya dengan harga murah, tapi dia malah menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukan karena saya hebat. Ini karena dia lupa bahwa dalam bisnis makanan, hati nurani lebih penting daripada uang. Nyonya Hayes, kami tahu sebelumnya kami mendukung orang yang salah. Tolong terima kami, keluarga kami mengandalkan kami. Kalian semua boleh tinggal. Tapi ada satu aturan. Lupakan cara lamamu. Mulai baru dengan standar Sungai Indah. Yang bisa melakukannya, tetap tinggal. Yang tidak bisa, pergi sekarang. Acar Sungai Indah membutuhkan 3 hari 3 malam. Pertama, rendaman untuk menghilangkan rasa mentah. Kedua, rendaman untuk meresapkan rasa. Dan ketiga, rendaman untuk membentuk. Jangan memotong waktu. Jangan melewatkan langkah. Siapapun yang memotong langkah keluar. Semua lebih dari 30 pekerja akan dilatih ulang. Mereka disesatkan oleh Richard Cole. Sekarang saya memberi mereka kesempatan. Bukan karena saya lemah, tapi Sungai Indah membutuhkan orang. Mereka butuh mata pencarian. Evelyn, kamu membeli pabrik pesaing seharga 3 miliar rupiah, dan kamu juga menerima orang-orangnya. Kamu benar-benar berhati besar. Bukan soal memiliki hati yang besar. Ini tidak ada yang pribadi. Pabriknya kokoh. Para pekerjanya rajin. Jika mereka menyimpang, tarik mereka kembali. Evelyn, ada yang salah. Cek online, semua tiba-tiba menyerang kita.
Seseorang menggali foto lama saya sedang mengacar di kandang babi. Unggahan itu viral dalam semalam. Pesanan turun lebih dari setengah hanya dalam sehari. Evelyn, keluarkan uang untuk menghapus unggahan. Redam opini publik. Ya, Evelyn. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ibu, jangan hapus. Menghapus akan terlihat bersalah. Saya akan bantu kamu menulis pernyataan PR. Buka pabrik, dan biarkan media masuk dan merekam. Oke. Jangan hapus unggahan. Buat semua proses produksi kita terbuka. Biarkan media datang dan merekam. Kalau kita biarkan mereka datang dan merekam, bukankah itu justru Apa yang perlu ditakutkan? Kita tidak punya apa-apa yang disembunyikan. Komentar mulai beragam. Nyonya Hayes, ada beberapa rumor palsu yang beredar di internet. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal itu? Saya memulai tepat di samping kandang babi, di lahan kosong di sebelahnya. Jadi apa? Berasal dari latar belakang miskin itu tidak memalukan. Menjual makanan kotor itu memalukan. Acar Sungai Indah harus bersih dan higienis. Silakan periksa kapan saja. Setelah wawancara itu tayang, jumlah penonton langsung melampaui 1 juta. Bagian komentar benar-benar berbalik. Cek website 1210.23 itu mustahil. Berasal dari latar belakang miskin pesan untuk pesanan mulai pulih kembali. Menjual makanan kotor itu lebih banyak daripada sebelum artikel fitnah. Mia, di universitas, mengajak teman sekelas untuk membagikan liputan positif. Katanya, hal-hal di internet harus dilawan dengan taktik digital. Kalimat berasal dari latar belakang miskin tidak memalukan, dan menjual makanan kotor itu memalukan dijadikan poster. Dipasangkan dengan fotoku di samping rak pengeringan, poster itu menjadi viral daring. Mereka bahkan memasangnya di pintu masuk supermarket di kota. Dewan Kota menetapkan Acar Sungai Indah sebagai proyek unggulan yang didukung. Bengkel yang dulu tidak dihiraukan, siapapun kini menjadi kebanggaan kota. Saya bersyukur kepada mereka yang pernah membantu saya. Dan kepada para pencinta acar Sungai Indah. Merekalah yang membantu seorang perempuan dari kandang babi berdiri di podium kota. Dan saya juga berterima kasih kepada mereka yang menghina saya karena telah memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Bu, acar kita menjadi tren. 5 besar di seluruh negeri. Banyak netizen memuji dan memberikan pujian. Saya sungguh rendah hati. Pencapaian ini bukan hanya milik saya, tetapi milik setiap anggota Acar Sungai Indah, hasil dari usaha bersama kami. Hei ibu, aku kembali. Kenapa kamu kembali setelah kuliah? Ibu, biarkan aku membantu ibu mendirikan platform e-commerce. Bisnis acar ibu bisa tumbuh jauh lebih besar. Ibu, apakah ibu yang menulis ini? Ibu, ini bukan sekadar buku catatan. Ini adalah ensiklopedia acar. Wah, sangat detail. Ibu bahkan tidak tahu seberapa banyak yang sudah ibu bangun. 3 buku catatan ini adalah seluruh fondasi dari Acar Sungai Indah. Lihat waktunya. Makan sesuatu. Hampir siap. Ibu, acar ibu bukan sekadar acar. Itu adalah sebuah merek. Aku melihatnya begadang, bekerja keras pada proposal itu. Dan aku tahu, masa depan Acar Sungai Indah ada di tangannya. Ibu, aku akan membantu ibu menulis kisah merek. Kisah ibu adalah iklan terbaik. Seorang wanita desa yang tidak lulus SMP, diusir oleh mertuanya, bermula dari kandang babi dengan 2 putri, menghidupi keluarga dengan sebotol acar. Mia mengubah pengalamanku menjadi sebuah cerita. Mendengarkannya, aku merasa sedikit malu. Seperti membicarakan orang lain. Ibu, jangan gugup. Ceritakan saja kebenaran tentang apa yang ibu alami. Semakin nyata ceritanya, semakin menyentuh hati orang. Aku tidak banyak sekolah.
Tapi aku hanya melakukan satu hal dalam hidupku, membuat acar yang enak. Ibu, itu hebat. Ibu, cepat ke sini. Kita melampaui 100.000. 200.000, 500.000. 1 juta. 1 juta. Ibu, melampaui 1 juta. Ibu, 5.000 pesanan. Kita menjual 5.000 kemasan dalam 3 hari. Jualan online ini jauh lebih baik daripada zaman ibu dulu berjualan keliling. Cepat, cepat. Kita kehabisan kemasan. Ambil 2 kotak lagi dari gudang. Jangan kendurkan kualitas. Berapapun pesanan, buang yang jelek. Kamu benar. Lebih baik pesanan sedikit tapi pastikan kualitas yang kita kirim. Ibu, aku tahu, kita tidak bisa merusak reputasi Sungai Indah. Chloe, kamu sudah bisa menyelesaikan secara mandiri seluruh proses 3 kali pengacaran, 3 kali penekanan, dari pemilihan dan pengeringan udara hingga pengemasan dan pembongkaran, dan kamu lebih terampil di setiap langkah daripada siapapun seusiamu. Batch ini, kamu akan melakukannya sendiri. Kendalikan sepenuhnya sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Mengerti? Rasanya persis seperti buatan kakekmu. Chloe, kamu sudah siap lulus. Dan kakekmu mewariskan pisau ini kepadaku. Mulai hari ini, kamu sekarang adalah penerus generasi ketiga acar Sungai Indah. Ibu, jangan khawatir. Keahlian ini tidak akan pernah punah. Tidak akan. Chloe, Supermarket Apex, salah satu jaringan terbesar di negara ini. Mereka memberi kita pesanan besar. Mereka ingin kita menggandakan produksi. Kirim dalam sebulan. Gandakan produksi. Sebulan. Ya, ini kesempatan kita di pasar nasional. Kita harus mengambilnya. Kamu tidak mengerti pasar. Kamu tidak tahu betapa sengitnya persaingan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, mereka akan pergi ke orang lain. Tumbuh terlalu cepat akan membunuh kualitas. Tidak bisa terburu-buru siklus 3 kali pengacaran, 3 kali penekanan, 3 hari 3 malam. Tidak kurang 1 jam pun, kita bisa menambah lebih banyak orang, lebih banyak tong, dan kerja lembur. Menambah orang tidak masalah, tapi kita tidak bisa memotong waktu. Rasa acar Sungai Indah tidak berasal dari memiliki lebih banyak orang. Itu diasinkan dengan waktu. Kamu terlalu keras kepala. Kamu terlalu tidak sabar. Mia, apa rencanamu? Pesanan supermarket Apex bisa membawa kita masuk ke 20 kota di seluruh negeri dalam semalam. Aku perlu memperluas produksi, merekrut orang, dan menambah shift. Tapi aku tidak akan mengorbankan kualitas prosesnya. Aku hanya akan menambah staf dan peralatan. Chloe, apa yang kamu khawatirkan? Perluasan itu baik, tapi harus dilakukan secara bertahap. Pertama, perluas 30%. Stabilkan, lalu perluas gelombang berikutnya. Kita tidak bisa menggandakan dalam sebulan. Manajemen tidak akan mampu mengikuti. Kualitas pasti akan berfluktuasi. Kecepatan dan stabilitas tidak bertentangan. Tapi kamu harus menemukan keseimbangan. Terima pesanan tetapi jangan menggandakan dalam sebulan. Dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah memperluas 30%. Stabilkan selama sebulan. Langkah kedua adalah perluasan 30% lagi. Langkah ketiga adalah mencapai target. Tidak boleh mengurangi 1 hari pun dari waktu 3 kali pengacaran, 3 kali penekanan. Standar bahan baku tidak boleh diturunkan sama sekali. Salah satu dari kalian menangani bagian depan, dan yang lain menangani bagian belakang. Mia bertanggung jawab atas pasar, pesanan, dan klien. Chloe bertanggung jawab atas keahlian, kontrol kualitas, dan produksi. Jika bagian depan terburu-buru terlalu cepat, dan bagian belakang tidak bisa mengimbangi, semuanya akan kacau. Jika bagian belakang terlalu konservatif, bagian depan tidak akan memiliki amunisi untuk bertarung. Pabrik akar Sungai Indah 3 dibangun di kawasan industri dekat Sungai Indah. Aku menghabiskan 3 tahun mengerjakan angka-angka untuk pabrik ini. Setiap sen telah direncanakan. Ada yang bilang aku berani. Menurutku, ini bukan soal keberanian, ini pembukuan yang jelas. Ini kemajuan yang mantap. Ibu, jalur pengemasan ini bisa mengemas 2.000 kemasan per jam, itu 10 kali lipat dari hasil kerja manual. Mesin itu cepat, tapi kita tidak bisa meninggalkan kerja tangan. Pengeringan udara masih mengandalkan angin sungai. 3 hari 3 malam, kita masih butuh tenaga. Dengan ini saya nyatakan,
Pabrik acar Sungai Indah 3 resmi selesai. Saat pemotongan pita, aku melihat Arthur di sana, Martha, Patty, dan para pekerja yang telah mengikutiku, bekerja denganku selama bertahun-tahun. Mata mereka bersinar dengan harapan. Acar Sungai Indah bisa mencapai posisinya sekarang. Tapi itu bukan hanya karena diriku sendiri. Ini berkat dukungan setiap pekerja, setiap petani, dan setiap pelanggan. Terima kasih, semuanya. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Aku tidak berpendidikan. Tapi kamu berpendidikan. Masa depan acar Sungai Indah ada di tanganmu. Tahun ini, pendapatan menembus 150 miliar rupiah. Kami membayar pajak lebih dari 15 miliar rupiah. Kami mulai hanya dengan 3 pekerja, dan sekarang kami memiliki lebih dari 1.000 orang. Petani kami bertambah dari 3 menjadi lebih dari 30 rumah tangga. Hari ini, kami tidak membagi uang berdasarkan kenalan, hanya berdasarkan kontribusi. Baiklah, mari kita mulai upacara penghargaan. Arthur, kepala pemanenan bahan baku, orang pertama yang bekerja dengan saya. Dari memetik sawi hijau hingga menjalankan seluruh basis bahan baku, dia tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Bonus, 300 juta rupiah. Evelyn, dulu ketika Anda datang kepada saya dengan keranjang hadiah itu, saya takut menyinggung siapapun dan tidak berani membantu Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan sampai sejauh ini. Arthur, tanpa langkah pertamamu, tidak akan ada Sungai Indah hari ini. Martha, kepala pencucian. Tidak ada insiden mutu sepanjang tahun. Bonus, 240 juta rupiah. Evelyn, aku belum pernah punya uang sebanyak ini seumur hidup. Kamu pantas mendapatkannya. Patty, pimpinan penjualan. Bonus, 240 juta rupiah. Evelyn, tahun depan, aku akan menggandakannya. Aku akan menunggu. Victor, supervisor penanaman. Kerja bagus. Bonus, 90 juta rupiah. Terima kasih, Evelyn. Ladang sawit Tuan Roberts dinilai sebagai basis bahan baku premium, bonus tambahan, 60 juta rupiah. Evelyn, aku akan menanam lebih banyak tahun depan. Masih Tuan Roberts yang sama. Dia beternak babi hampir sepanjang hidupnya. Sekarang dia petani sawi teladan. Kalau bukan karena dia dulu menampung kita, acar Sungai Indah pasti sudah lama lenyap. Tahun depan, target kita adalah 240 miliar rupiah. Semuanya, silakan duduk. Ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Saya mengusulkan agar kita meningkatkan basis penanaman acar Sungai Indah menjadi sebuah koperasi. Semua pekerja dan petani adalah pemegang saham. Aturan pertama dalam anggaran dasar koperasi, tidak ada yang mendapat keringanan lewat koneksi. Bahkan Evelyn sendiri pun tidak. Evelyn, apakah kata-katamu masih berlaku setelah itu? Jika saya yang memegang kendali, itu bukan bisnis yang sebenarnya. Aturan menentukan kelanggengan. Agar acar Sungai Indah bertahan lama, tidak bisa hanya mengandalkan saya, melainkan harus mengandalkan aturan. Mia, tampilkan anggaran dasar di layar. Bacakan satu persatu. Standar bahan baku, harga beli, rasio dividen, ketertelusuran kualitas. Setiap item ditulis dengan jelas. Yang setuju, silakan maju dan tanda tangan serta cap jempol. Giliranmu. Saya dulu berbuat salah pada Evelyn, dan saya juga berbuat salah pada Sungai Indah. Mulai sekarang, jika ada yang melanggar aturan Sungai Indah, saya yang pertama akan menolak. Mulai sekarang, Sungai Indah bukan hanya milikku. Ini milik kita semua.
Evelyn, kesalahan terbesar yang pernah aku buat dalam hidupku adalah mengusirmu. Karena aku adalah wanita tua yang bodoh, lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan dan merendahkanmu. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kamu lebih kuat dari siapapun. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Izinkan aku membantu. Aku akan membantumu menanam sawi hijau, meskipun aku sudah tua. Kamu masih bisa bekerja, dan aku tidak membencimu, tapi kita tidak bisa berpura-pura masa lalu tidak terjadi. Jadi, ayo, gaji akan dibayar seperti biasa, tapi kita mengikuti aturan. Nenek, dulu kau menyebut ibuku pembawa sial, dan sekarang... Sekarang aku tahu. Ibumu adalah pilar yang sesungguhnya. Bu, kamu benar-benar tidak membenci nenek. Setiap orang menjadi tua dan membuat kesalahan. Tapi bisa berubah adalah yang terpenting. Kamu terlalu berhati lembut. Ini bukan karena berhati lembut, ini tentang aturan. Dia datang bekerja, aku membayar gajinya sesuai dengan anggaran dasar koperasi, tanpa perlakuan khusus dan tidak ada kesulitan, yang disebut keadilan. Setelah tinjauan manajemen, kami memutuskan untuk menunjuk Mia sebagai direktur merek Acar Sungai Indah. Penunjukan ini bukan karena kamu anakku, melainkan karena, dari pendaftaran merek pernyataan PR, toko online, hingga meraih pesanan supermarket Apex, semua kamu lakukan sendiri. Di Sungai Indah, promosi tidak peduli nama keluarga, hanya kemampuan. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi merek Sungai Indah, dan membawanya lebih maju, dan berdiri lebih kuat. Di panggung tergantung spanduk konferensi investasi global Acar Sungai Indah, dan di bawah duduk para distributor dari 20 provinsi di seluruh negeri, plus klien luar negeri dari Jepang, Asia Tenggara, dan Eropa. Dengan jas dan dasi, dengan warna kulit berbeda, mereka memenuhi ratusan meja. Di baris depan duduk sosok yang familiar, Tuan Brooks dari grup Zenith. Keadaannya berbeda dari beberapa tahun lalu. Dia tidak lagi sombong, rapi dalam setelannya, dengan ekspresi hormat, memegang surat niat. Akar Sungai Indah, 3 kali pengacaran, 3 kali penekanan, 3 hari 3 malam, tidak ada jalan pintas, tidak mengurangi bahan, jadi kamu bisa menjualnya dengan percaya diri, dan aku akan membuatnya dengan percaya diri. Nyonya Hayes, biarkan saya minta maaf secara langsung. Dulu, saya bilang, merek Anda tidak berharga. Saya menyebut Anda pedagang kaki lima. Saya salah. Anda adalah Ratu Acar yang sebenarnya. Acar Sungai Indah telah membuktikan segalanya dengan rasanya. Izinkan supermarket Zenith menjadi distributor Acar Sungai Indah. Biarkan masa lalu berlalu. Ikuti aturannya. Ibu, kontraknya ditandatangani di tempat. Kita sudah mencapai 300 miliar rupiah. Sepuluh tahun yang lalu, saya membawa kedua putri saya, berdiri di tepi Sungai Indah, tidak tahu harus kemana. 10 tahun kemudian, mereka semua sudah dewasa. Acar Sungai Indah juga sudah berkembang. Ayah saya meninggalkan saya sebuah buku catatan. Saya mengisi 3 buku catatan. Dari coretan berantakan hingga tulisan rapi. Dari satu orang menjadi tim. Orang bilang, saya mengandalkan kedua tangan saya sendiri untuk menjadi Ratu Acar.